Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan topik kedua yang akan membahas yang pertama tentang jenis utama perangkat lunak yang digunakan dalam bisnis dan tren perangkat lunak utama. Yang kedua, masalah utama dalam mengelola perangkat keras dan teknologi perangkat lunak. Yang ketiga, contoh konkret di dalam kesekretariatan. Pembahasan yang pertama tentang jenis utama dari perangkat lunak komputer yang digunakan dalam bisnis dan tren perangkat lunak utama. Untuk menggunakan perangkat keras komputer, kita memerlukan perangkat lunak yang menyediakan instruksi terperinci yang mengarahkan kepada komputer. Sistem perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak saling terkait dan dapat dianggap sebagai satu set kotak bersarang. Masing-masing harus berinteraksi erat dengan kotak lain dan di sekitarnya. Sistem perangkat lunak mengelilingi dan mengontrol akses ke perangkat keras. Aplikasi perangkat lunak harus bekerja melalui sistem perangkat lunak untuk beroperasi. Pengguna akhir bekerja terutama dengan aplikasi perangkat lunak. Setiap jenis perangkat lunak harus dirancang untuk mesin tertentu untuk memastikan kompatibilitasnya. Yang pertama, sistem operasi perangkat lunak. Kemudian yang kedua, aplikasi perangkat lunak dan alat produktivitas desktop. Yang ketiga, HTML dan HTML5. Yang keempat, layanan web. Dan yang kelima, tren software yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah sistem operasi perangkat lunak. Perangkat lunak sistem yang mengelola dan mengendalikan aktivitas komputer disebut juga dengan sistem operasi. Perangkat lunak sistem lainnya terdiri dari terjemahan bahasa komputer, program yang mengubah bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin yang dapat dipahami oleh komputer, dan program utilitas yang melakukan tugas pemrosesan umum, seperti menyalin, menyortir, atau menghitung akar kuadrat. Selanjutnya adalah contoh dari sistem operasi perangkat lunak, yaitu yang pertama sistem operasi PC, server, dan mobile. Sistem operasi mengontrol cara pengguna berinteraksi dengan komputer. Sistem operasi PC kontemporer dan banyak jenis perangkat lunak aplikasi kontemporer menggunakan antarmuka pengguna grafis, sering disebut GUI, yang menggunakan banyak ikon, tombol, bilah, dan kotak untuk melakukan tugas. Materi selanjutnya adalah aplikasi perangkat lunak dan alat produktivitas desktop. Saat ini, bisnis memiliki akses ke berbagai alat untuk mengembangkan aplikasi mereka, yaitu perangkat lunak. Ini termasuk bahasa pemrograman tradisional, perangkat lunak aplikasi paket, dan alat produktivitas desktop. Perangkat lunak untuk mengembangkan aplikasi InternetScience, dan perangkat lunak untuk integrasi perusahaan. Penting untuk mengetahui perangkat lunak mana alat dan bahasa pemrograman yang sesuai untuk pekerjaan yang diinginkan di dalam bisnis agar dapat dicapai. Di sini terdapat contohnya, yaitu yang pertama, bahasa pemrograman untuk bisnis. Bahasa pemrograman populer untuk aplikasi bisnis termasuk C++, Visual Dasar, dan Java. C adalah bahasa yang kuat dan efisien yang mengembangkan pada awal tahun 1970-an yang menggabungkan portabilitas alat berat dengan kontrol ketat dan penggunaan komputer yang efisien sumber daya. Ini digunakan terutama oleh programmer profesional untuk membuat operasi sistem dan perangkat lunak aplikasi, terutama untuk PC. C+ adalah versi terbaru dari C yang memiliki semua kemampuan C+ fitur tambahan untuk bekerja dengan perangkat lunak benda. Berbeda dengan program tradisional yang memisahkan data dari tindakan yang akan dilakukan diambil pada data, objek perangkat lunak menggabungkan data dan paket perangkat lunak dan alat produktivitas desktop. Banyak perangkat lunak yang digunakan dalam bisnis saat ini tidak diprogram secara custom, tetapi daftar paket aplikasi, perangkat lunak, dan alat produktivitas desktop. Paket perangkat lunak adalah seperangkat program yang tersedia secara pre-written, pre-code,
tersedia secara komersial yang menunjukkan perlunya individu atau organisasi untuk menulis program perangkat lunak mereka sendiri untuk fungsi-fungsi tertentu. Paket perangkat lunak yang berjalan pada mainframe dan komputer yang lebih besar biasanya membutuhkan programmer profesional untuk pemasangannya dan dukungan. Tapi paket perangkat lunak produktivitas desktop untuk penggunaan konsumen dapat dengan mudah diinstal dan dijalankan oleh pengguna itu sendiri. Bersaing dengan Microsoft Office adalah suatu produktivitas kantor yang berbiaya rendah seperti browser web. Alat perangkat lunak yang mudah digunakan yang disebut browser web digunakan untuk tampilan halaman web dan untuk mengakses web dan sumber daya internet lainnya. Browser web telah menjadi antarmuka utama untuk akses internet atau untuk menggunakan sistem jaringan berdasarkan teknologi internet itu. Browser web terkemuka saat ini adalah Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, dan Google Chrome. Selanjutnya yang ketiga yaitu HTML dan HTML5. Hypertext Markup Language atau HTML adalah bahasa deskripsi halaman untuk menentukan bagaimana teks, grafik, dan video suara ditempatkan pada halaman web dan untuk membuat tautan dinamis ke halaman dan objek web lainnya. Dengan menggunakan tautan ini, pengguna hanya perlu arahkan pada kata kunci atau grafik yang disorot, diklik, dan segera diangkut ke dokumen lain. Program HTML dapat ditulis sesuai pesanan, tetapi juga dapat dibuat menggunakan kemampuan penulisan HTML, browser web, atau proses kata populer paket perangkat lunak grafik, presentasi, dan manajemen data. HTML pada awalnya dirancang untuk membuat dan menautkan dokumen statis yang dibuat sebagian besar teks. Namun hal ini web jauh lebih unggul, dan banyak halaman web memiliki elemen multimedia seperti gambar, audio, dan video. Pihak ketiga aplikasi plugin seperti Flash, Silverlight, dan Java telah diminta untuk mengintegrasikan media kaya ini dengan halaman web. Versi terbaru dari HTML disebut HTML5. Memecahkan masalah ini dengan memungkinkan untuk menanamkan gambar, audio, video, dan elemen lainnya langsung ke dokumen tanpa prosesor intensif add-ons. HTML5 juga memudahkan halaman web berfungsi di berbagai pemutar perangkat, termasuk perangkat seluler serta desktop. Halaman web akan dieksekusi lebih cepat dan aplikasi seluler berbasis web akan berfungsi seperti halaman web. Keempat, yakni layanan web. Layanan web merujuk pada serangkaian komponen perangkat lunak yang digabungkan secara longgar yang dipertukarkan informasi satu sama lain menggunakan standar komunikasi web universal dan bahasa GES. Mereka dapat bertukar informasi antara dua sistem terlepas dari operasi membuat sistem atau bahasa pemrograman yang menjadi dasar sistem tersebut. Teknologi dasar untuk layanan web adalah XML, yang merupakan kepanjangan dari Extensible Bahasa Markup. Bahasa ini dikembangkan pada tahun 1996 oleh World Wide Web Consortium atau W3C, badan internasional yang mengawasi pengembangan web, sebagai bahasa markup yang lebih kuat dan fleksibel daripada HTML untuk halaman web. Poin selanjutnya yakni tren software. Saat ini ada lebih banyak sumber untuk mendapatkan perangkat lunak dan banyak lagi kemampuan bagi pengguna untuk membuat aplikasi perangkat lunak mereka sendiri yang disesuaikan. Memperluas penggunaan terbuka perangkat lunak, sumber dan alat dan layanan perangkat lunak berbasis cloud mencontohkan tren berikut ini. Yang pertama, perangkat lunak sumber terbuka. Seperti disebutkan sebelumnya, perangkat lunak open source dikembangkan oleh komunitas programmer di seluruh dunia yang membuat program mereka tersedia untuk pengguna di bawah salah satu dari beberapa skema lisensi. Pada dasarnya, pengguna perangkat lunak dapat menggunakan perangkat lunak apa adanya, memodifikasi itu dan bahkan memasukkannya ke dalam aplikasi perangkat lunak nirlaba. Pergerakan open source mulai kecil pada tahun 1983, tetapi sejak saat itu telah berkembang bagian utama dari infrastruktur komputasi perusahaan sebagai dasar untuk program seperti Linux dan Apache.
perangkat lunak server web yang paling banyak digunakan. Hari ini kamu dapat menemukan ribuan program komputer sumber terbuka untuk mencapai segalanya dari gerobak e-commerce dan izin dana ke manajemen tenaga penjualan, sistem operasi seluler Android, dan browser web Chrome didasarkan pada kode sumber terbuka. Yang B. Layanan dan alat perangkat lunak berbasis cloud. Pada masa lalu, perangkat lunak seperti Microsoft Word atau Adobe Illustrator datang dalam kontak dan dirancang untuk beroperasi pada satu mesin. Sedangkan pada masa sekarang, cenderung mengunduh perangkat lunak dari situs web vendor atau menggunakan perangkat lunak sebagai layanan cloud yang dikirim melalui internet. Masuk dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk tugas pribadi dan bisnis memungkinkan terdiri dari program mandiri yang besar atau dapat terdiri dari peraturan komponen yang terintegrasi secara berbasis dengan aplikasi lain di internet. Contohnya, yang pertama yaitu Zip Realty menggunakan Google Maps dan data yang disediakan oleh Real Online basis data realstatezillow.com. Hal ini untuk menampilkan daftar lengkap layanan yang berbasis atau berganda MLS, daftar list estate, juga untuk kode pos apapun yang ditentukan pengguna. Pada saat ini, aplikasi yang sering diunduh adalah game, berita dan cuaca, peta atau navigasi, jenjang sosial, musik, dan video atau film. Tetapi ada juga aplikasi serius untuk menggunakan bisnis yang memungkinkan untuk membuat dan mengedit dokumen lalu terhubung dengan sistem perusahaan. Selain itu juga untuk jadwal dan partisipasi dalam pertemuan, melacak pengiriman, dan mendikte pesan suara. Di sini ada juga sejumlah besar aplikasi e-commerce untuk meneliti dan membeli barang dan jasa online. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang masalah utama mengelola perangkat keras dan teknologi perangkat lunak. Yang pertama, perencanaan capacity dan scalability. Yang kedua, total cost of ownership atau TCO, teknologi aktiva. Yang ketiga, melakukan pelayanan televisi teknologi. Yang keempat, mengelola tata kelola perusahaan. Yang kelima, kelola lingkungan perutangan perusahaan untuk global bisnis. Perencanaan capacity dan scalability. E-commerce dan e-bisnis membutuhkan sumber daya pemrosesan dan penyimpanan data yang jauh lebih besar untuk menangani lonjakan transaksi digital yang mengalir di antara berbagai bagian perusahaan dan antara perusahaan dengan pelanggan serta perusahaan dengan pemasoknya. Banyak orang menggunakan situs web secara bersamaan sehingga menempatkan tekanan yang besar pada sistem komputer. Manajer dan spesialis sistem informasi sekarang perlu lebih memperhatikan untuk perencanaan kapasitas dan skalabilitas perangkat keras dari sebelum-sebelumnya. Dari perspektif TI sendiri, perencanaan kapasitas itu adalah proses memprediksi ketika sistem perangkat keras komputer itu menjadi jenuh dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah maksimum penggunaan sistemnya, dampak dari perangkat lunak yang ada, aplikasi yang akan datang, ukuran kinerja, seperti waktu respon minimum untuk menghentikan transaksi bisnis. Perencanaan kapasitas memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup daya komputasi untuk kebutuhan saat ini dan masa depan. Misalnya, saham Nasdaq melakukan perencanaan kapasitas berkelanjutan untuk mengidentifikasi puncak dan volume transaksi perdagangan dan untuk memastikan bahwa ia memiliki kapasitas komputasi yang cukup untuk menangani volume lonjakan besar ketika perdagangan sangat berat. Skalabilitas mengacu pada kemampuan komputer, produk, atau sistem untuk berkembang melayani sejumlah besar pengguna tanpa adanya pemogokan. Perdagangan elektronik dan perdagangan
bisnis elektronik sama-sama membutuhkan infrastruktur TI scalable yang memiliki kapasitas tumbuh bersama bisnis seiring dengan bertambahnya ukuran situs web dan jumlah pengunjung. Organisasi harus memastikan mereka memiliki pemrosesan komputer, penyimpanan, dan sumber daya jaringan untuk menangani volume transaksi digital yang melonjak untuk membuat data tersebut segera tersedia secara online. Selanjutnya, Total Cost of Ownership yang disingkat dengan TCO. Ketika Anda menghitung berapa biaya perangkat keras dan perangkat lunak Anda, pembelian itu hanyalah harga awal. Anda juga harus mempertimbangkan biaya administrasi berkelanjutan untuk peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak, serta pemeliharaannya, dukungan teknisnya, pelatihannya, dan bahkan biaya utilitas dan real estate untuk menjalankan dan menampung teknologi tersebut. Total biaya model kepemilikan atau TCO tadi dapat digunakan untuk menganalisis biaya langsung dan tidak langsung untuk membantu menentukan biaya aktual untuk memiliki teknologi tertentu. Ketika semua komponen biaya ini dipertimbangkan, biaya tersembunyi untuk dukungan staf, waktu henti, dan manajemen jaringan tambahan dapat membuat klien terdistribusi. Banyak perusahaan besar dibebani dengan perangkat keras dan lunak yang tidak kompatibel karena perencanaan yang buruk. Jadi perencanaan ini sangat penting dibutuhkan untuk perusahaan yang ingin mempunyai teknologi tertentu. Perusahaan-perusahaan ini dapat mengurangi TCO sentralisasi dan standarisasi mereka yang lebih besar dari sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak mereka. Perusahaan dapat mengurangi ukuran staf sistem informasi yang diperlukan untuk mendukung infrastruktur mereka jika perusahaan meminimalkan jumlah model dan keping komputer perangkat lunak yang diizinkan untuk digunakan karyawan. 3. Melakukan pelayanan revisi teknologi. Di masa lalu, banyak perusahaan yang memfasilitasi perangkatnya itu dengan sendiri. Tapi kalau di masa yang saat ini tuh banyak perusahaan yang memperoleh perangkat keras ataupun perangkat lunak dari vendor layanan eksternal, misalnya dengan menggunakan outsourcing. Outsourcing itu sendiri yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyerahkan beberapa aktivitas perusahaan ke pihak luar. Yang kedua itu melakukan pelayanan cloud. Cloud itu sendiri yaitu teknologi yang berbasis internet sebagai pusat pengelolaan data di mana penggunanya itu memiliki hak untuk mengakses cloud itu sendiri. 4. Mengelola tata kelola perusahaan. Keuntungan dalam produktivitas dalam melengkapi karyawan dengan menggunakan komputasi seluler harus seimbang dengan peningkatan biaya IT dan infrastruktur perusahaan. Jika memungkinkan, karyawan menggunakan perangkat pribadi mereka untuk pekerjaan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu kelola lingkar sisi perutangan perusahaan untuk global bisnis. Semua masalah manajemen yang baru saja kami jelaskan akan dipengaruhi oleh kebutuhan untuk sistem dan dapat digunakan secara realistis oleh banyak unit bisnis di berbagai negara. Perangkat lunak harus dibangun dengan antarmuka bahasa lokal, sistem informasi baru yang dapat berhasil diterapkan di seluruh dunia, seperti bilah menu pemerintah, data entry online, laporan, dan yang lainnya. Mungkin itu diperlukan terjemah dalam semua bahasa negara yang ada, di mana sistem itu dapat digunakan dengan baik dan meminimalisir adanya sebuah kesalahan dalam suatu sistem. Lalu yang selanjutnya yaitu contoh dalam kesekretariatan. Dalam menerima, mengelola, menyimpan, atau memusnahkan dan juga membuat surat dalam sebuah perusahaan pastinya merupakan hal yang biasa. Surat, terutama dalam surat masuk, pasti akan diterima langsung oleh seorang sekretaris. Dan sekretaris pasti akan menindaklanjuti surat masuk yang dia terima. Dan dalam sebuah perusahaan, misalnya sekretaris menggunakan Microsoft Word.
Di dalam Microsoft Word tersebut terdapat sistem mail merge yang memungkinkan sekretaris bisa membuat surat dalam jumlah yang banyak tetapi dalam satu format, dan juga alamatnya dapat berbeda-beda. Lalu saat semua itu sudah dilakukan oleh sekretaris juga harus melakukan pengiriman surat. Nah, pengiriman surat tersebut dapat dikirim melalui fax dan dapat dilakukan dengan email ataupun dikirim kepada alamat yang sudah tertera atau yang sudah dikirim, sehingga sekretaris dapat dengan mudah mengirim surat ataupun mengelola surat tersebut dengan baik tanpa adanya salah dalam pengiriman, dan sekretaris dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.